Ya, kita mau ngobrolin lagi nih. Kang, ini rame nih. Kemarin-kemarin Anies butuh pendamping, butuh wapres. Emang jadi dia? Nah, itu dia. Jawaban Mbak Yeni Wahid sama itu. Oh. Kan dia kan diminta juga tuh, katanya digadang-gadang juga untuk iya, jadi calon Aku dengar tuh. pendampingnya Pak Anies. Terus Neng Yeni bilang apa? Emang jadi nyalon dia. Wah, oh begitu ya? Ya emang dia bakal maju gitu loh. Iya Jadi bener itu. diminta, mungkin bukan Mbak Yeni doang yang nanya kayak gini. Iya. Nyatanya gue nanya, ya kan? Iya. Wapres-wapres lain. Iyalah. Kan dia beberapa tuh, Kang. Mbak Bukoviva. Katanya. Mungkin nggak mau dia. Sampai sekarang nggak ada kabar. Nggak mau lah. Kenapa ya? Kok mereka... Beliau mah tegak lurus. Oh. Sama Pak Jokowi. Itu kan kayaknya ya Pak Anies dan timnya itu pingin, mungkin Pak Surya Paloh juga sih, kepingin pendamping Pak Anies itu dari background-nya NU. Semua orang inginnya begitu. Bukoviva, Mbak Yeni, gitu loh. Iya, itu yang salah Pak Surya itu. Kenapa? Harusnya dia sendiri yang jadi calon. Presiden? Oh iya, kalau Bang Surya calon, langsung biur itu. Oh. Pendukung, hujan pendukung. Kenapa dia nggak mau ya? Salahnya itulah orang kalau mau menuju kesalahan, sikap salah dilembagakan. Iya kan? Mestinya dia melihat diri sendiri. Mungkin nggak pede atau gimana, Kang? Kan bukan. Pak Surya Paloh kan beliau itu orang yang rendah hati. Rendah hati, Bu. Dia kan termasuk tokoh ya. Iya, tokoh lama. Tokoh lama dan politisi senior. Senior, di Golkar senior. Iya. Dan waktu itu kan dia pernah juga mau jadi ketua umum Golkar kalau nggak salah. Iyalah. Nggak jadi. Dia lebih suka jadi ketua partai kali ketimbang jadi calon presiden. Lah, itu salahnya. Oh. Itu salahnya. Karena sebenarnya negeri ini sedang menanti restorasi. Belum. Menanti datangnya seorang pemimpin. Yep. Wah, pemimpin yang serius, mengamankan republik, menjaga kesejahteraan rakyat. Oh. Jalannya restorasi. Oh iya, kalau resto itu memang kayaknya orang lebih sejahtera kan, makan enak pasti kan. Iya, restorasi. Itu kalau Jakarta Solo itu Dwi Pangga. Jakarta Solo. Tapi sekarang nggak boleh merokok di resto. Argo Dwi Pangga. Boleh lah. Nggak boleh, Kang, di gerbong resto itu nggak boleh merokok. Mesti minta disarankan oleh Bang. Jadi kalau kita naik itu paling bisa ngerokok tuh di Cirebon. Agak lama kan mereka turunnya itu loh. Kita istirahatnya agak lama. Merokok. Ada temenku, Bang. Turun di Cirebon, ngerokok. Terus? Keretanya berangkat. Keretanya berangkat itu. Dan itu kan masih anak, ya anggaplah orang kampung. Belum familiar dengan kota-kota. Ini dari Jakarta udah bunek, nggak ada kerjaan. Dia pulang. Pulang kamu, mending pulang saja. Tiba di Cirebon, ngerokok lah dia di luar. Oh ya ngerokok, gimana Bang? Keretanya berangkat, dia nengok, waduh keretaku. Dikejar ya. Dulu ada temen gue tuh. Waktu kuliah, dia dapat kuliah di Jakarta dari daerah gitu, dari Kediri atau dari mana saya lupa, naik kereta, diantar sama bapaknya kan, jadi kan dibawa barang banyak tuh, dia masih salim-salim sama tetangga-tetangga yang ngantar ya kan, yang ngantar banyak, satu RT lah, satu RT di stasiun, bapaknya naik ke kereta tuh masukin barangnya dulu. Keretanya jalan, jadi bapaknya yang pergi, dia ketinggalan. Ya begitulah. Itu restorasi. Nah ini gimana balik lagi nih? Enggak, dari dulu saya berpikir ya,
Bang Surya itu andai kata jadi presiden, maka presiden Indonesia itu tampangnya seperti presiden Brazil. Oh. Iya, Bang, udah pidato ya udah akan begitu. Agak sangar-sangar gitu ya kan? Iya, janganlah, Enggak, ganteng lah beliau, ganteng, masa iya. Bang Surya disangarkan kan abang gua, jangan. Iya, maksudnya agak macho gitu. Itu maco itu, Bung. Maco. Wakilnya mesti feminin. Dan Indonesia nggak pernah loh punya presiden yang berkumis. Enggak ada. Coba. Bung Karno. Bung Karno nggak berkumis. Pak Harto nggak berkumis. Pak Habibie kumisnya ya? Dikit. Tapi sebentar. Presiden yang... Saya jadi presiden itu 2 bulan dah. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya waktu jadi presiden beliau nggak berkumis. Makanya Pak JK ketika maju dia sebagai wakil bisa, tapi maju sebagai calon presiden kalah karena berkumis. Salahnya namanya itu. Kenapa? JK kalah dia. Oh, namanya kalah ya kan? Nama kalah waktu nyalon. Kalah. Tetap kalah. Orang nggak mau kalah, orang maunya menang. Itu, orang tuh nggak mau kalah itu. Kalau ngalah mungkin ada ya. Ngalah ini kalah, tulen. Makanya Pak Jokowi nggak berkumis, Pak SBY nggak. Makanya mungkin Pak Paloh itu, Kang. Memang bagusan andai kata brewok. Pengorbanannya terlalu besar dong kalau seandainya dia harus cukur. Karena presiden nggak usah cukur, siapa nyuruh? Justru itu yang kelihatan lah seperti orang-orang Brazil. Kan itu tampang tuh Brazil tuh. Iya. Meksiko, Brazil, Paraguay, gitu-gitu. Masa presiden Jawa tampangnya, gitu? Iya. Tampang Jawa, ya nggak maco. Tapi kan kita membuktikan dulu Bung Karno dengan background Jawa, Pak Jokowi itu kan tampil kita bagus juga itu. Pemimpin dunia. Bukan sekedar pemimpin republik ini apaan, republik, pemimpin dunia. Nah, emang Pak Jokowi bukan pemimpin dunia. Beda langgam sama Bung Karno. Kalau Bung Karno dengan langgam gini. Pidatonya keras gitu. Gagah, ya. Pak Jokowi aku rasa ngono-ngono rapopo. Yang penting nyatanya ya pemimpin dunia. Apa namanya Perdana Menteri Ratu berdatang sembah di bawah duli tuanku Jokowi. Kagum kan orang-orang Eropa. Iya, kaget mereka. Apalagi kalau Pak Jokowi keluar sambutan dari masyarakat itu. Sambutan yang mengerikan. Masyarakat Indonesia tuh. Nah, balik nih Kang ke soal pendampingnya Pak Anies itu loh. Dari NU kayaknya banyak yang nggak mau. Kukira nggak mau lah. Katanya Pak AHY, tapi Pak Anies kayaknya nggak seret. AHY makanya dia potong kumis, Kang. Tadinya sudah pelihara jenggot kumis, potong karena mau jadi cawapres. Karena nggak ada cawapres yang... kalau itu mah jenggot, brengos, brewokan, dicukur apa dipasang, nggak ada perubahan. Oh, nggak ada perubahan? Nggak ada gunanya. Nggak makin dewasa? Emang dewasa itu brewokan. Oh iya. Dewasa itu hati. Oh. Dan pikiran. Bukan brewokan. Bukan. Hati dan pikiran. Dari mana didewasakan? Dalam pergaulan menghayati hidup. Oh. Menghayati tarikan napas dan derita rakyat. Itu itu dewasa. Mestinya dewasa, tapi kan lama, Bung. Bukan di program 2 bulan terus langsung dewasa. Ya nggak ada lah. Atau Pak itu, Kang, Pak Gatot Nurmantio cocok nggak jadi pendamping Pak Anies? Gatot ya? Ya nggak tahu aku, nggak usah lah. Pasti itu kita akan sibuk soal PKI itu. Oh, lahir PKI. Oh iya, kalau Pak Gatot kan selalu PKI. Dia biasanya nongolnya setiap bulan-bulan September akhir, Oktober. Enggak, kalau itu dia biar meneguhkan ke TNI-annya. Oh. TNI yang paling anti komunis dulu, Bung. Oh, ya tapi kan sekarang komunis sudah nggak ada. Oh, bisa diadakan. Jangan susah. Mantan
Panglima BRI mengadakan komunisan yang nggak bisa ya apaan? Ya bisa, ya kan? Bisa kekuasaan, Bung. Gitu. Kekuasaan bisa mendatangkan komunis berapa ribu bisa. Tapi kalau diminta mana Pak contoh komunis satu saja contoh. Iya. Ya nggak ada. Nggak ada. Loh nggak ada kok katanya kebangkitan komunis. Amin juga. Begitu juga ngomong. Amin kan pernah ngomong ini tanda kebangkitan komunis. Kelihatan. Dia ikut kebohongan itu loh, Bung. Seorang politisi, sebutlah rohaniwan. Oh, dia bekas ketua organisasi agama kan? Politisi rohaniwan. Bukan politisi pinggir biasa, jalan. Rohaniwan. Tapi tentang kebohongan ya selama urusannya menyangkut Pak Jokowi, suruh bohong itu mungkin malah tidak perlu disuruh. Dia harus berbohong terus. Bohong terus. Oh, iya. Ya, selama menyangkut urusan dengan Pak Jokowi ya bisa memproduksi kebohongan, memproduksi ayat-ayat. Ayat-ayat diperbarui. Ini partai Allah. Yang lain itu partai setan. Itu dalil apa itu, Bung? Kayak gitu deh, Bung. Dia pro Anies. Tapi sekarang ini udah tahu Anies nggak bakalan toh. Ya biarpun tuh Mbak Amin juga bilang, saya ini kalau nanti si Anies itu nggak jalan ya saya Prabowo. Oh, Anies. Kalau Anies nggak jadi maju, dia pindah ke Prabowo. Pindah ke Prabowo. Prabowo mau terima nggak? Oh, terima kalau kadrun mah. Prabowo kan kadrun. Kadrun. Memang dia TNI, tapi kan zaman sekarang ini banyak TNI yang dipengaruhi oleh kadrun-kadrun. Ideologinya bisa ditukar. Memang dia ngomong, saya ini lebih TNI. Dari TNI. Jadi wadah TNI. Iya. Tapi kok dicopot ya. Gitu ya. Tapi kok dicopot. Nah ini terlalu melebih-lebihkan. Kalau aku yang ngulang, memang merekonstruksi pikirannya. Saya ini TNI. Tapi sama kadrun-kadrun tidak ada masalah. Bila kamu kasih NKRI ini roboh. Mau hancurkan ini Pancasila. Yang penting saya ini TNI. Yang penting dapat dukungan. Dia penting dukungan. Kalau dia yang penting itu bukan ideologi, Bung. Real. Real tuh. Dia berkuasa. Oh, oke. Ideologi ya mau untuk apa ideologi? Real dia berkuasa, cita-citanya begitu. Nanti kalau saya menang, rigid, saya sendiri. Yang akan menjemput. Yang kasih jemput. Dengan saya punya pesawat pribadi. Oh, waktu itu Rizik lagi ke ini ya, lagi pelarian ke Saudi kan? Lagi minggat. Lagi minggat ya. Dari tanggung jawab. Sekarang nggak mau lagi kan, dia nggak nyebut-nyebut Rizik lagi. Sekarang saya adalah bawahannya Pak Jokowi. Saya adalah gitu loh, Pak Jokowi terus yang disebut-sebut sama Pak Prabowo itu. Kalau benar. Maksudnya? Ya kalau benar begitu yang dikatakan. Oh. Iya, Bung. Pak Jokowi mau ditipu kalau itu. mau digulung tikar gitu ya. Tapi benar bahwa dia gemetar lihat Pak Jokowi. Iya, itu menandakan dia nggak pede kan? Wah, nggak berani tampil sendiri itu loh. Siapa yang nyuruh tampil sendirian? Enggak lah. Ya kan presiden nanti kan dia harus sendiri, harus ngambil keputusan sendiri berdasarkan pikiran sendiri. Tanyalah bedinde-bedinde dan apa pamong-pamongnya di lingkarannya. Kan ada ini. Oh ini korupsi ini tidak apa-apa, asal sedikit. kan tidak, itu sama sekali tidak terhormat. Terus bedindenya bilang. Korupsi itu oli pembangunan. Lebih tidak terhormat lagi kan. Loh kemarin dia ngomong untuk menghapuskan korupsi, naikkan gaji PNS. Siapa itu? Pak Prabowo. Di Mata Najwa apa di Rosia, saya lupa itu.
begitu diwawancara bagaimana memberantas korupsi, naikkan gaji PNS. Padahal kan yang korupsi rata-rata orang kaya. Orang sudah kaya. Rata-rata juga PNS. Iya, tapi mereka tuh rata-rata sudah kaya duluan, Nah, jadi iya. nggak ngaruh dinaikkan gaji Nggak PNS. mikir. Bukan karena mereka miskin, mereka korupsi. Bahwa itu tidak terbiasa melakukan suatu yang namanya itu academic exercise. Oh, Academic exercise itu merumuskan suatu gagasan untuk jalan keluar dari suatu persoalan tertentu. Alternatif 1, naik gaji. Oh, tidak. Nomor alternatif kedua, ini kalau korup digantung. Nggak ada dia exercise-nya begitu. Oh gitu. Ya makanya saya juga heran kok ketika dia disodorkan pertanyaan bagaimana cara mengantisipasi korupsi, gaji PNS yang dia permasalahkan. Padahal kalau kita baca-baca tentang tersangka korupsi, itu orang kaya. Ya pejabat-pejabatnya 2 kelas dirjen, kelas apa, dia udah punya uang banyak. Udah banyak Jadi, lah. bukan itu kan masalahnya, bukan soal dia kurang kaya. Bukan soal kekurangan. Iya, cuma serakah aja. Serakah dan itu apa yang disebut deviant behavior. Apa itu, Kang? Tingkah laku menyimpang, menyimpang dari normalitas, menyimpang dari tradisi, menyimpang dari aturan, menyimpang dari etika, sopan santun, pantas dan tidak pantas, dan menyimpang dari dirinya sendiri, udah gitu aja. Menyimpang dari dirinya. Kan dia nggak ingin jadi dirinya, dia ingin jadi Pak Jokowi. Orang lain. Iya. Oh, bukan si Bowo. Enggak, ini yang para penyimpang ini. Penyimpang-penyimpang itu. Korup-korup itu. Iya. Nah, kan itu intinya. Nah, Prabowo yang nggak bisa membaca itu. Orang di sekitarnya mana yang punya kemampuan ya, untuk merumuskan hal begini? Nggak ada. Iya. Betapa miskinnya sekitarnya itu, ya kan? Betapa miskinnya. Kalau balik ke Anies tadi, pendampingnya yang cocok menurut jenengan siapa tuh yang paling pas untuk dampingi beliau gitu? Aku nggak memberikan. Ya barangkali dia dengar jenengan kan sebagai mantan atasannya kan? Jenengan kasih saran lah. Oh, bayar lah. Iya, saya bayar, gue kasih. Nah, oh iya. Kalau dia misalnya nih. Kita jangan kasih tahu Anies, kita ngomong di sini aja. Iya, umpamanya dia telepon kan, tolong aku dikasih apa nih pendamping. Pendamping apa? Emang lu mau kemana? Ya, mau jadi calon presiden. Oh, calon presiden. Punya duit loh? Punya. Tapi kemarin 5M. Udah 5M aja. Buat apa tuh? Saran. Jenengan ngasih saran? Aku kasih saran. Bayar 5M. Oh. Di muka. Di muka? Oh iya. Nanti sarannya? Sarannya belakang. 5M. Gitu. Gitu. Iya. Duit kan banyak, ya kan? Nah, sekarang siapa? Ya gua cariin. Baru mau dicari yang cocok. Kan ada Pak Mukmin. Wah, Mukmin. Itu kan dia nyalon dulu tuh. Oh iya. Apa sih tuh nggak suka ya? Wah, Mukmin. Atau siapa? Neno cocok. Neno nanti baca puisi. Ya kan sebagai wapres kan nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu ada kegiatan. Itu daya pilihnya berapa? Oh nggak kuat. Nggak ada, Bung. Cuman ibu-ibu pengajian 10-20. Oh, ya kan kasihan dong Pak Anies kalau gitu nggak meningkat. Pak Amin lah kan bekas. Wah, itu Amin cocok itu. Oh. Kalau Amin cocok. Menjadi wakil, menjadi penasehat, menjadi apa? Oh, menyetir presiden. Iya. Supaya begini dan begitu. Jangan diteruskan. Ini dulu program Jokowi. Oh. Bikin kemerdekaan. Tapi sungkan pasti Pak Anies kan dari UGM, Pak Amin dulu seniornya kan, dari UGM juga pasti. Dosennya bukan senior. Iya dosennya, sungkan lah kalau Pak Amin jadi wapres. Lah, enggak lah. Enggak, ini kan sudah aturan begitu rupa. Iya. Ya kalau mau sungkan, ya siapa?
Pak Rijal Ramli, ahli ekonomi. Itu bisa. Bisa juga? Bisa. Oh, itu bagus loh, Kang. Apa namanya, dua pasang yang suka bicara gitu loh. Jadi kalau pas sambutan kan mereka berlama-lama kan berdua. Kalau gue jadi presiden, 6 bulan itu ekonomi tertata rapi. Oh, 6 bulan? 6 bulan. Buktinya dia 6 bulan malah diresapel. Ya itu, Bung. Iya. Antara ambisi berkata dengan kenyataan ya tentang your own capacity. Nah, capacity itu real. Nyata. Capacity lo rendah. Rendah. Iya. Jangan banyak ngomong, kapasitas rendah ya rendah. Dia sangat kritis atau mungkin udah pada level benci pada Bu Sri Mulyani itu. Wow, apa-apa mengkritisi Bu Sri Mulyani terus. Oh, Pak Rijal tuh. Kalau aku jadi Menteri Keuangan, gue nggak tanya, ya kan? Gue lebih ngerti. Yeah. Gue yang memutar roda perekonomian bangsa. Gue yang mendistribusi anggaran-anggaran di tiap-tiap lembaga. Gue tahu semuanya itu. Kalau aku tahu itu artinya aku tidak sekedar membuat asumsi-asumsi. Yeah. Asumsi itu dulu zaman kuliah. Oh iya, sekarang sudah real dong. Sekarang tidak usah asumsi. Sudah eksekusi nyata. Eksekusi, day to day. Execution. Nggak bisa, Bung. Masa cuma asumsi, kan? Jadi dia itu Bung. Apa tuh? Salah satu bawaan lebih lanjut dari aktivis. Pak Rijal ini? Oh iya, aktivis. Oh iya. Aktivis, Bung. Nah, itu selama-lamanya aktivis. Padahal jadi nggak cocok itu, jadi pejabat? Ya, kalau kata Pak JK enggak. Kan Pak JK punya omongan. Yeah. Kalau Rijal ini disuruh jadi menteri koordinator, itu menteri tidak ada yang datang dalam rapat. Karena dia kalau ngomong itu, keluarlah itu hewan-hewan dari tidak bisa kerja dia itu. Wah, gitu kan. Ya. Itu makanya dia disudahi sama Pak Jokowi, cukup duduk sebentar kan. Dan belum jelas. Mengapa gue disudahin? Belum jelas kan? Sakit hati dia kan. Enggak, datang ke istana. Oh, minta kejelasan. Konfirmasi. Bagi Pak Jokowi segalanya sudah jelas. Oh iya. Bagi Pak Jokowi. Nggak perlu dijelaskan. Ngapain? Emang itu kuliah Pancasila? Pakai penjelasan. ADART. Iya. Enggak ada loh. Enggak becus, ya enggak becus. Pulang. Masuk kota. Iya. Kotanya ditutup. Teriak-teriak dari dalam kota. Iya. Tapi akal-akal Pak JK itu yang itu. Nah, jadi Pak JK ada di istana itu. Tidak usah ditemui. Mari kita tinggal suruh pergi saja. Jadi presiden pergi, wakil presiden pergi, Rijal datang. Terlongo-longo di suatu ruang. Nunggu. Penjelasan kenapa di PHK, di resapel. Gitu. Menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Menunggu godok. Jadi dia sampai sekarang sebetulnya kemarahannya karena menunggu. Belum jelas. Aku ini grade-nya tinggi kok diganti. Gitu. Iya. Grade gua tuh tinggi, Bang. Presiden ini udah mengerti. Gitu kan. Kalau sekarang kalau ngata-ngatain itu ya presiden program pindahan pendidikan ibu kota itu. Itu program ngelindur. Dia bilang gitu. Ngelindur. Enggak lah, itu ada konsultannya orang Jawa. Sebentar pakai term Jawa. Emang dikira kalau sudah term Jawa itu terus menjadi Jawa, terus menjadi Jokowi, Jokowi bisa langsung menerima. Kagak, Bung. Term itu enggak begitu penting. Tapi memang kan
sebetulnya dalam posisinya presiden sama menteri nggak perlu ada penjelasan untuk meresapel kan? Ya ngapain dijelaskan? Kecuali kalau pacaran diputusin. Oh, kalau putusin boleh. Dijelasin kenapa. Itu pun nggak usah dijelasin, nggak apa-apa, tinggal aja. Ya iya kan? Iya. Ada pun yang tinggal aja gitu. Kalau kita mau malam minggu mau pergi malah dia yang datang, itu ruwet itu. Nah, itu Alifur Rahman yang bisa menjelaskan kayak gitu-gitu. Kita bukan ahlinya. Bukan, itu Alifur Rahman. Nah, begitu, Bu. Jadi setelah Pak Gatot, Pak Anies, Pak Rijal, novel Mbak Mukmin, Mbak Yeni sama Bu Kofifa kayaknya udah nggak tertarik ya. Ini kan masih tertarik ini yang senior nih masih. Jadi pertanyaan yang Yeni tadi malah mirip pertanyaan gue ya, tak? Oh iya, memang. Loh, emang dia? Iya, benar. Wah, itu udah dilecehkan. Jadi sebetulnya Kang, pembicaraan kita tentang siapa calon wapresnya Pak Anies, ini pembicaraan yang salah. Oh, pembicaraan salah. Mana salahnya Bang Surya itu dari awal gue udah bilang. Kenapa orang yang dari sudut tampilan boleh, dari sudut tinggi boleh, mencukupi, dari kedahsyatan face, the face of the President of the Republic of Indonesia, Surya Paloh. Orang bilang, ini Indonesia apa? Brasilia. Apa Meksiko? Apa Guatemala? Sebenarnya dosanya Bang Surya ialah dosa kepada diri sendiri. Kenapa dia nggak maju sendiri? Kenapa nggak maju sendiri? Mengajukan orang. Udah dinaikkan pesawat sono sini. Orangnya naik tapi daya angkutnya kagak. Elektabilitasnya malah nggak naik-naik. Ya itu, elektabilitasnya itu malah nurun. Jadi orangnya naik, elektabilitasnya nurun. Itu kekeliruan. Bang Surya. Andai kata dulu Bang Surya yang naik itu turun di Aceh, wah rakyat Aceh geger. Oh iya, nyambut lah. Pasti. Wah, inilah dia. Orang Aceh yang punya Aceh tetapi tidak bisa memanfaatkan Aceh. Jadi dia nunggang kuda kepang. Itu, Bu. Nggak lari kemana-mana. Di situ-situ aja. Iya. You riding wrong horse. Ya di sini aja tempat-tempatnya. Kesalahan yang tidak bisa tapi masih bisa diperbaiki sekarang. Iya kan belum pendaftaran. Harusnya Pak Anies dicoret, Pak Surya yang maju, coret aja yang Pak Surya yang maju dampingi AHY mungkin dicocok ya. Ya gua bisa lah mendukung. Gua sering bikin podcast. Iya. Podcastan ini mendukung Pak Surya. Ya buat dia lah, membangkitkan dia punya semangat lah ya. Semangat. Tapi ya ini kan politik, Bu. Politik kan uang. Iya. Uangnya yang bayar. Sak podcastan itu ya jangan gratis. Sedikit. Kan dia punya banyak uang. Tapi dia punya Metro TV kan, udah nggak perlu podcast lagi. Udah Metro udah nggak. Ya podcast itu lebih menyempurnakan. Oke. Atau ini lebih penting daripada Metro, ya kan? Iya. Metro suka salah. Ya begitu, Bang. Jadi gitu. Ini menarik nih, kita bicara soal cawapresnya Anies Baswedan. Ujung-ujungnya pembicaraan ini sebetulnya nggak punya arti. Karena Aniesnya belum tentu maju. Loh. Ini mesti bicara tentang Pak JK, jangan aneh-aneh. Iya. Pak JK otomatis kan jadi rivalnya si abang kita. Iya. Emang itu capres itu perkara brewok. Oke, siap Kang. Kita nanti ngomong lagi minggu depan cari tema-tema yang
lebih punya arti ketimbang tema kayak gini yang nggak ada artinya. Ada artinya ini, Bung. Ini menunjukkan kesalahan Bang Surya itu Iya. arti Oh, itu artinya itu. penting itu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Iya.